Banyak juga orang mempersoalkan itu. Dari mana tahu menunggu? Dia dari voice note memang dia katakan tunggu. Kalau soal unlawful killing itu ada unsur subjektivitasnya. Perlahan kian terungkap, Komnas HAM sebut Laskar FPI menikmati adu tembak dengan polisi. Investigasi soal tewasnya Laskar FPI kini memasuki babak baru. Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh rekomendasi Komnas HAM untuk ditindaklanjuti. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan peristiwa tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam tidak masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat. Hal itu pun tertuang dalam hasil investigasi mereka dan telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kemudian lebih lanjut secara khusus kami menyampaikan kepada Bapak Presiden kesimpulan umum kami ada satu proses di mana Laskar FPI melakukan satu langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat kepolisian, dan dalam proses itu sesungguhnya rombongan kendaraan Muhammad Rizik Syihab dan keluarga sudah jauh berada di depan. Hal tersebut mengundang pernyataan dari kuasa hukum 6 anggota Laskar Front Pembela Islam yang tidak puas dengan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengundang pernyataan dari kuasa hukum 6 anggota Laskar Front Pembela Islam yang tidak puas dengan temuan dari Komnas HAM. Meski Komnas HAM telah menyatakan penembakan terhadap 4 anggota Laskar FPI sebagai pelanggaran HAM berat, namun pihak kuasa hukum mempertanyakan mengenai penembakan terhadap 2 anggota Laskar lainnya. Komnas HAM menyebut 4 Laskar FPI tewas dalam penguasaan aparat, sementara 2 lainnya tewas dalam peristiwa tembak-menembak dengan polisi. Menurut Haryadi Nasution, secara substansional dengan mata telanjang, unsur pelanggaran HAM berat terjadi dalam peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI itu. Pihaknya juga mengatakan akan sangat mudah ditemukan bila Komnas HAM dan komisionernya istiqomah pada amanah. Empat orang ini terjadi pelanggaran HAM. Coba kita buktikan di situ gitu. Karena kalau misalnya yang mau dibilang yang transparan, akuntabel dan sebagainya, yang seperti Komnas HAM bilang ya harusnya pengadilan. Tidak hanya itu, mantan komisioner Komnas HAM yang juga aktivis demokrasi Natalius Pigai menilai peristiwa tewasnya 6 orang Laskar FPI masuk kategori extrajudicial killing, bukan unlawful killing. Natalius Pigai tegas menilai peristiwa di Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 itu merupakan pelanggaran HAM berat. Dijelaskannya, Komnas HAM memilih unlawful killing dan tidak berani memutuskan extrajudicial killing karena ada unsur subjektif. Kalau soal unlawful killing, itu rekomendasi tim kecil di Komnas HAM. Itu ada unsur subjektivitasnya. Artinya kalau dia objektif, sebenarnya masuk kategori extrajudicial killing. Namun politikus PDIP Henry Yosodiningrat membenarkan jika dalam kasus ini tidak ada yang namanya pelanggaran HAM berat. Jadi, tugas kewajiban pihak kepolisian dalam kasus ini memang tidak hanya harus mengeluarkan tindakan represif, namun boleh juga mengeluarkan tindakan preventif. Karena memang ini kaitannya dengan gerak-gerik HRS yang telah banyak diketahui perpindahan-perpindahannya. Bukan hanya melakukan tindakan preventif, ya, tindakan represif ya, tapi juga preventif. Jadi jangan lupa loh, kaitannya dengan gerak-gerik Rizik Syihab ya, yang sudah diketahui perpindahannya. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, Mahfud MD pun menuturkan, dari hasil temuan tersebut akan diungkap di pengadilan bagaimana peristiwa yang terjadi sebenarnya. Mahfud juga menyebutkan, berdasarkan investigasi Komnas HAM, ada kelompok sipil yang membawa senjata api rakitan dan sajam, termasuk peristiwa menunggu yang menjadi pemicu penembakan di kilometer 50. Pernyataan Mahfud tersebut diperkuat oleh Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang menyebut para anggota Laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Syihab tertawa saat berhasil mengelabui polisi. Bahkan disebutkan juga bahwa para Laskar menikmati baku tembak dengan kepolisian. Lebih jauh, Taufan menuturkan bisa mengetahui bahwa Laskar FPI menikmati hal itu berdasarkan rekaman suara percakapan yang didapatkan. Menurutnya para Laskar juga memiliki sebutan tersendiri untuk polisi. Dia memaparkan setelah mendengar suara tembakan dan rekannya tertembak, terdengar bahwa FPI hendak melakukan serangan balik. Pergesekan 2 ini dengan mereka menunggu. Dari mana tahu menunggu? Dia dari voice note memang dia katakan tunggu. Kemudian suasana psikologisnya, apakah mereka dalam situasi mencekam? Ahli forensik psikologis kami mengatakan tidak. Dia dalam suasana yang sebetulnya ada gembira, heroisme, kegembiraan gitu.
Instruksi serangan balik juga tertera dalam rekaman suara. Bahkan berdasarkan keterangan ahli tersebut, suasana psikologis para pengawal pemimpin FPI Rizik Syihab itu tidak mencekam saat kejadian. Sebelumnya, sesuai dengan keterangan yang didapatkan oleh Komnas HAM, menunjukkan bahwa pihak Laskar FPI memang ingin berhadapan dengan pihak yang membutuntinya. Setelah mobil Laskar FPI dengan mobil polisi bertemu, Komnas HAM mengungkapkan terjadi kejar-mengejar, saling serempet, hingga berujung pada kontak tembak. Akibatnya 2 anggota Laskar FPI tewas. Sementara itu, 4 anggota Laskar lainnya yang masih hidup ditangkap polisi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Akan tetapi keempat Laskar FPI itu kemudian tewas dengan tembakan di dada. Alasan polisi menembak keempat Laskar FPI tersebut karena mencekik dan mencoba merebut senjata aparat. Oleh sebab itu, Komnas HAM kemudian menyimpulkan tewasnya keempat Laskar FPI itu termasuk kategori pelanggaran HAM. Sebab keempatnya tewas saat berada dalam penguasaan polisi. Maka dari itu, Komnas HAM akhirnya merekomendasikan tewasnya keempat Laskar FPI itu dibawa ke ranah pengadilan pidana. Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan adanya pengusutan kepemilikan senjata yang diduga digunakan Laskar FPI serta terhadap 2 mobil yang membututi rombongan Rizik, tetapi tidak diakui sebagai mobil polisi. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.